Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yusnida SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Wijaya Kusuma. Alhamdulillah, terima kasih udah bisa memenuhi undangan saya untuk masuk di diseminasi praktek baik rekan sejawat dan kepala sekolah. Di sini nanti saya akan memaparkan beberapa slide mengenai diseminasi yang saya udah lakukan, khususnya di pelatihan PKG PJOK 2024. Langsung aja ke materi. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan model pendidikan gerak. Jadi model pendidikan gerak di sini tuh ada judulnya. Judulnya itu yang saya ambil harus yang menarik, unik, bahkan bikin penasaran banyak orang. Supaya judulnya menarik, insya Allah isinya juga bagus, bahkan bisa menginspirasi nantinya untuk teman-teman di sini. Judulnya yaitu Shooting Layup Use Only. Kita lanjut. Oke, di sini ada latar belakang. Berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung, guna mencapai kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar yang holistik dan keterampilan gerak yang dikuasai oleh peserta didik dengan konsep model pendidikan gerak. Jadi model pendidikan gerak di sini itu kita pure ngasih keleluasaan pilihan kepada peserta didik yang kita akan pelajari. Yang saya akan jelaskan di sini itu perihal materi modifikasi permainan bola basket. Dan itu materi ini saya bebasin ke anak-anak, mulai dari pemilihan tim, konsepnya seperti apa, dan seterusnya. Itu saya bebasin ke anak, karena bertujuan ini berpusat kepada peserta didik. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak, kreatif anak, dan bahkan bisa menumbuhkan minat belajar yang secara signifikan nantinya. Terus di dalam modifikasi pembelajaran atau permainan bola basket ini nanti akan menimbulkan atau dapat dampak. Di sini ada minat belajar yang nanti timbul, kerjasama, tanggung jawab, dan menciptakan kebiasaan hidup sehat nantinya. Dan di sini juga ada beberapa mode aset yang dimiliki oleh sekolah untuk melaksanakan dan mencapainya itu seperti apa. Yang pertama ada mode manusia. Mode manusia itu diantaranya kepala sekolah, guru, berarti kita ya sebagai guru mapel yang nanti akan melaksanakan berbagai mode pembelajaran yang lainnya. Terus di sisi lain ada mode fisik. Mode fisik itu lebih ke fasilitas yang ada di sekolah. Berhubungan saya di PJOK, di sini mode fisiknya lapangan basket untuk melaksanakan permainan bola basket tentunya, karena yang saya ambil modifikasi permainan bola basket. Yang ketiga ada mode sosial. Mode sosial di sini sangat penting karena untuk komunikasi kita sebagai guru
khususnya untuk pihak luar, berarti pihak eksternal selain rekan sejawat boleh bisa partisipasi seperti kalau di bidang saya itu ada komunitas, klub, serta wali murid. Ini penting nih wali murid, karena bagaimanapun kita mendidik harus sejalan sama wali murid. Dalam artian wali murid harus bisa mendukung minimal support buat anak-anaknya. Berarti termasuk guru murid kita juga kan, seperti itu kurang lebih. Yang keempat ada mode finansial. Modal finansial di sini memang saya cantumkan dana sekolah yang berasal bisa dari dana BOS. Kalau memang kita ambil dana BOS, bisa juga dari dana yayasan karena kita berasal dari sekolah swasta. Kurang lebih kayak gitu. Tapi yang jelas untuk mode finansial ini ada beberapa finansial yang perlu ini, cuman nggak banyak karena masih bisa ke handle sama gurunya. Kurang lebih kayak gitu. Berikutnya tujuannya. Selain tujuan, saya mau masuk di PC dulu. Ini PC-nya saya masuk sama dengan PC SMP Wijaya Kusuma, yaitu mewujudkan sekolah berprestasi dengan membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Itu PC-nya saya ngambil juga menyamakan dari sekolah SMP Wijaya Kusuma. Terus berikutnya tujuannya, yang pertama tercapainya pembelajaran yang inovatif serta kolaborasi. Ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan kegiatan intrakurikuler melalui modifikasi permainan bola basket. Yang ketiga, menimbulkan minat belajar, kerjasama, tanggung jawab, pemahaman serta kesehatan dan kebugaran peserta didik yang nanti jadi tujuannya ke sana. Berikutnya, di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan yang tadi. Yang pertama ada capaian. Peserta didik harus menyukai permainan bola basket. Dengan seperti apa? Kita motivasi anak-anak bisa kita dorong terus, dalam artian tetap harus bisa menyentuh batinnya biar tumbuh suka kayak gitu. Dalam artian kalau udah suka di suatu pembelajaran atau materi, itu nanti pelaksanaan pembelajaran juga dia meski capek, tapi karena diiringi dengan suka, insya Allah nanti nggak akan terbebankan saat pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik meningkatkan nilai minat belajar, kerjasama yang tadi saya udah sebutkan. Yang ketiga, peserta didik memiliki keterampilan sosial, kreatif dalam modifikasi permainan bola basket. Hasilnya, yang berikutnya, peserta didik memiliki kreativitas, sportivitas, dan peduli terhadap sesama sebagai generasi muda. Karena kan ini saya bentuk modifikasi permainan ini berbentuk game, cuman hanya yang dilakukan syutingnya itu syuting layup, bukan syuting semuanya. Bisa 3 point dan lain-lain, itu enggak digunakan karena saya ngambil modifikasi. Jadi permainannya seperti biasa, waktunya juga sama, tapi yang saya ambil syutingnya hanya satu, yaitu syuting layup. Nah, di sini membentuk atau menghasilkan kreativitas anak akhirnya, sportivitas saat bermain, dan peduli terhadap sesama sebagai generasi muda. Berikutnya, peningkatan keterampilan motorik pada peserta didik. Itu udah jelas karena bergerak anak-anak saat bermain. Yang ketiga, peserta didik menjadi lebih aktif dan semangat belajar. Karena mungkin kita harus merubah sudut pandang yang pembelajaran itu berpusat terus kepada guru. Sekarang kita balik,
pelan-pelan berpusatnya kepada peserta didik supaya anak sendiri bisa lebih aktif, kreatif, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang keempat, peserta didik memiliki pengalaman dalam bekerja sama, kekompakan terkait modifikasi permainan bola basket. Yang kelima, peserta didik dapat mengetahui permainan bola basket secara utuh, karena enggak semua permainan yang dipelajari itu peserta didik mampu memahami. Makanya kalau kita mainkan, kita pelajari, bahkan kita modifikasi permainan bola basket ini, akhirnya anak-anak setidaknya nggak pernah ikut turnamen, dia paham peraturannya seperti apa, cara mainnya seperti apa kurang lebih. Nah, yang terakhir di sini langkah-langkah yang udah saya lakukan. Yang pertama, peserta didik mengamati video pembelajaran permainan bola basket yang saya lakukan di dalam kelas. Ya, jadi anak-anak ada pembelajaran dulu di dalam kelas, bahkan diskusi, kurang lebih kayak gitu. Nomor 2, membuat daftar tim atau kelompok yang akan nanti dimainkan dari tim pertama, tim kedua, tim ketiga, dan seterusnya. Bahkan nanti akan diacak bergantian tim A lawan tim B dan seterusnya nantinya. Yang ketiga, berdiskusi dengan peserta didik terkait modifikasi permainan bola basket tersebut. Yang berikutnya, kolaborasi dengan guru, tenaga pendidik, serta tenaga pendidik yang lainnya, serta wali murid terkait kegiatan yang akan dilakukan waktu kemarin itu. Yang kelima, menentukan hari pelaksanaan. Biasanya hari pelaksanaan itu saya tentukan sesuai jam KBM yang berlaku atau yang berjalan selama 1 semester bahkan 1 tahun ke depan. Terus untuk yang terakhir, peserta didik melakukan modifikasi permainan bola basket hanya menggunakan shooting layup 1. Jadi shootingnya yang harusnya banyak bisa menggunakan shooting yang lain, sekarang kita modifikasi hanya 1 untuk shootingnya. Berikutnya, di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini di bidang saya olahraga, mungkin nanti Bapak Ibu guru juga bisa berkolaborasi bikin program di bermitra dengan berbagai kelompok atau organisasi yang lainnya. Di struktur program di sini, yang pertama ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, yang kedua guru sebagai fasilitator dalam pelaksanaan waktu kemarin, yang ketiga peserta didik Fasil D sebagai objek pelaksanaan karena kita SMP, jadi Fasil D yang dipakai. Yang berikutnya mitra komunitas belajar. Ada orang tua sebagai support system, makanya di setiap kegiatan itu perlu kita komunikasi dengan orang tua karena untuk mencapai tujuannya lebih mudah, kurang lebih kayak gitu. Karena ada beberapa orang tua juga yang mungkin dengan kesibukannya yang luar biasa, bahkan sampai di mana kegiatan anak atau aktivitas anak di sekolah itu nggak tahu seperti apa. Yang berikutnya ada warga sekolah. Warga sekolah di sini itu meliputi guru-guru yang lain, operator juga termasuk, terus OB juga termasuk untuk pemerataan yang disebut sarana prasarana yang ada di sekolah. Terus di sini ada MGMP PJOK dan puskesmas tempat. Nah, puskesmas di sini kita libatkan juga karena khawatir dari pelaksanaan yang nanti akan kita lakukan, bahkan kita sudah lakukan, ada anak-anak yang cedera, bahkan yang perlu perawatan,
cepat, kita melibatkan pihak yang profesional. Meski di kita ada UKS atau PMR yang siap, jadi kolaborasi Puskesmas dan PMR yang kita punya. Berikutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini mungkin bahasanya agak asing karena mode-mode di sini yang saya nanti akan jelaskan ini nanti relevan juga dengan yang Bapak Ibu guru atau teman-teman di sini pelajari, meski dengan berbagai macam mata pelajaran yang lainnya. Yang pertama di sini ada mode manusia, meliputi kepala sekolah, guru, berarti sebagai tenaga pendidik kita sendiri, peserta didik, wali murid lagi-lagi kita libatkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini. Yang kedua mode sosial. Modal sosial, guru atau orang tua murid yang mendukung kegiatan dalam kelancaran program sekolah. Yang ketiga, modal politik. Modal politik di sini itu melalui kegiatan dari jabatan lokal dan keterlibatan aktif. Dalam artian modal politik di sini itu kita bisa libatkan, misalkan kita di lingkungan RT berapa, itu kita libatkan ketua RT setempat boleh, bahkan ketua RW-nya, bahkan yang paling tinggi kita libatkan untuk apa? Untuk modal politik, bahwasanya kita memiliki berbagai aktivitas yang kreatif, bahkan bisa nanti mungkin bukan dibandingkan, melihat, oh iya ternyata di SMP Wijokusuma itu lebih kreatif anak-anaknya, karena di modal politik di sini itu melibatkan banyak pejabat wilayah di setempat. Yang keempat, modal fisik lapangan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan serta peralatan yang ada di sekolah. Yang terakhir, modal finansial, dukungan dana dari berbagai sumber, bisa dari pemerintah, alumni, sponsor, dan lain sebagainya. Berikutnya, rencana evaluasi. Jadi setelah saya melakukan kegiatan ini, ada beberapa evaluasi. Yang pertama, melakukan pengamatan tentang kekurangan yang terjadi ketika pelaksanaan. Jadi kekurangan yang terjadi itu ternyata kurang melibatkan banyak dewan guru, atau bisa disebut kalau di aset ini mah guru-guru mapel yang lain. Terus yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah terkait kegiatan yang sudah dilakukan dengan hasil pengamatan lapangan. Yang ketiga, melakukan refleksi diri, khususnya buat kita sebagai guru mapelnya, apa yang perlu direfleksikan terkait hasil yang udah kita lakukan tersebut. Terus yang keempat, berdiskusi dengan rekan sejawat terkait evaluasi yang sudah dilakukan. Yang kelima, menggunakan metode modal serta metode pembelajaran lainnya. Jadi kalau udah memasuki di mode gerak, pendekatan gerak, kalau boleh saran nanti bisa menggunakan beberapa metode. Jadi jangan hanya satu metode yang dilakukan atau dipakai. Nah, kemungkinan tantangan. Di sini ada tantangan, kurangnya dukungan dari orang tua. Mungkin yang tadi saya sudah sampaikan juga, dukungan dari orang tua itu agak lumayan sulit karena kesibukan.
orang tua, khususnya anak-anak kita, ada yang sibuk bekerja, ada yang luar biasa di luar sananya kegiatannya, akhirnya kurang dukunnya, meski hanya beberapa aja hal-hal kayak gitu. Tapi itu bisa menjadi faktor tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang kita udah rencanakan kemarin. Yang kedua, antusias peserta didik menurun. Ini kita perlu jadi tantangan juga, karena beberapa hal mungkin kalau di olahraga itu keluhannya ya panas, nggak nyaman mungkin, dan seterusnya. Pokoknya banyak capek, apalagi yang mohon maaf anak-anak kita tuh kesehariannya ada yang kurang produktif, ya kebanyakan tidur, makan, aktivitasnya jarang, kurang lebih kayak gitu. Jadi agak menurun. Ini juga jadi tantangan akhirnya bagi saya pribadi. Terus yang ketiga, adanya guru yang tidak ingin terlibat sama sekali terkait program yang akan dilaksanakan. Makanya di hal ini atau poin ini tuh kenapa banyak melibatkan banyak guru atau rekan sejawat, karena di sini memerlukan banyak karena ini program, jadi membutuhkan banyak guru untuk sama-sama support, kurang lebihnya syukur-syukurnya bisa ngebantu banyak hal untuk tercapainya tujuan pembelajaran, yang nanti akhirnya ada timbal balik juga kalau memang kita melakukan hal yang sama, kurang lebih kayak gitu. Yang keempat, risiko cedera dalam permainan bola basket. Nah ini pasti kalau bahasanya cedera itu yang namanya olahraga pasti gerak, apalagi yang saya ambil modifikasi permainan bola basket. Pasti yang namanya permainan, apalagi benar-benar kita mainkan, itu pasti aja ada yang kesleo, ya amit-amit jangan sampai ada yang patah atau fatal cederanya seperti itu. Tapi alhamdulillah pas pelaksanaan kemarin semuanya selamat, sehat, seperti biasanya. Yang berikutnya ada solusi dan dari tantangan. Yang pertama, melakukan sosialisasi terkait program dan pendekatan secara persusif. Jadi kita sebelum melakukan itu jauh-jauh hari sosialisasi, bukan hanya ke orang tua, bahkan ke rekan sejawat atau guru yang lain. Karena apa? Karena ini penting untuk saling menyamakan tujuan, khususnya di program saya, kurang lebih kayak gitu. Yang berikutnya, memberikan semangat dan dorongan. Berarti ini bisa dari kita sebagai guru, orang tua, bahkan dari kepala sekolah langsung. Ini bisa jadi dorongan atau semangat yang menggebu-gebu akhirnya untuk peserta didik kita. Yang ketiga, memberikan pemahaman terkait pentingnya komunitas belajar yang berpusat pada peserta didik. Nah ini yang kita perlu jadi garis bawahi, komunitas belajar ini perlu kita berdayakan, maksimalkan, karena khususnya untuk perkembangan pembelajaran kedepannya itu di dalam komunitas belajar itu banyak hal-hal yang baru, bahkan banyak hal yang perlu kita pelajari, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, berarti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika di sini Bapak Ibu guru, kepala sekolah ada yang mau menanyakan beberapa hal, silahkan. Karena di sini saya pribadi nggak menggurui dan lain sebagainya, ini belajar bareng, gak ada yang pinter-pinteran. Maaf juga, saya juga di sini nggak terlalu ke hal-hal yang tadi saya sebutkan. Dalam artian kita berbagi praktek baik ini untuk kemajuan di SMP Wijaya Kusuma ini.
Kurang lebih terima kasih. Silahkan kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu. Cukup? Oke, kalau cukup, saya rasa pemaparan dari saya hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, untuk waktunya udah menyempatkan di komunitas belajar ini atau berbagi baik, khususnya di Mapel saya. Jadi kita saling berbagi nantinya, tukar pikiran. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.